Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas salah satu predator paling ikonik di planet ini. Bukan, kita tidak akan membahas karakter film animasi. Kita akan menyelami dunia nyata dari sang raja hutan, singa, apa yang membuat mereka begitu istimewa. Mari kita cari tahu bersama. Pertama, mari kita bicarakan tentang penampilan mereka yang luar biasa. Singa jantan terkenal dengan surainya yang lebat dan megah. Surai ini bukan hanya untuk pamer loh. Warna surai dari pirang hingga hitam bisa menandakan kesehatan, usia, dan tingkat testosteron si jantan. Semakin gelap dan tebal surainya, semakin menarik dia di mata para betina. Surai juga berfungsi sebagai pelindung leher saat bertarung dengan pejantan lain untuk memperebutkan wilayah atau hak kawin. Sementara itu, singa betina yang disebut lioness tidak memiliki surai. Tubuh mereka lebih ramping dan lincah, desain yang sempurna untuk tugas utama mereka, yaitu berburu. Tidak seperti kucing besar lainnya yang cenderung penyendiri, singa adalah hewan yang sangat sosial. Mereka hidup dalam kelompok yang disebut kawanan atau pride. Sebuah kawanan biasanya terdiri dari beberapa singa betina yang memiliki hubungan darah anak-anak mereka dan satu hingga beberapa singa jantan dewasa. Jumlah anggota dalam satu kawanan bisa bervariasi, dari hanya beberapa ekor hingga lebih dari 30 ekor. Kehidupan sosial ini memberikan banyak keuntungan, termasuk kerjasama dalam berburu mangsa besar dan perlindungan bersama untuk anak-anak singa. Kalau kita bicara soal berburu, singa betina adalah bintangnya. Mereka adalah pemburu utama dalam kawanan. Dengan kerjasama tim yang terkoordinasi, mereka bisa menjatuhkan mangsa yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri, seperti zebra, wildebeest, bahkan kerbau Afrika. Setiap betina memiliki perannya. Ada yang bertugas mengejar dan menggiring mangsa ke arah tertentu, sementara yang lain bersembunyi untuk melakukan penyergapan terakhir. Tingkat keberhasilan mereka meningkat drastis saat berburu dalam kelompok. Para jantan biasanya akan bergabung untuk makan setelah perburuan berhasil, meskipun tugas utama mereka lebih fokus pada melindungi wilayah kawanan. Wilayah adalah segalanya bagi singa. Para pejantan akan secara rutin berpatroli di perbatasan teritori mereka, menandainya dengan air seni dan mengaum keras untuk memberitahu singa lain agar tidak mendekat. Auman singa adalah salah satu suara paling menggetarkan di alam liar. Auman mereka bisa terdengar hingga jarak 8 kilometer. Ini bukan hanya cara untuk menandai wilayah, tapi juga untuk berkomunikasi dengan anggota kawanan lainnya, memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Setiap singa memiliki auman yang sedikit berbeda, memungkinkan mereka untuk saling mengenali dari kejauhan. Siklus hidup singa juga sangat menarik. Setelah masa kehamilan sekitar 110 hari, seekor singa betina akan melahirkan 2 hingga 4 anak. Anak-anak singa ini lahir buta dan sangat rentan. Sang induk akan menyembunyikan mereka selama beberapa minggu pertama sebelum diperkenalkan kepada seluruh kawanan. Di dalam kawanan, anak-anak singa diasuh secara komunal. Para betina lain akan ikut menjaga, bahkan terkadang menyusui anak singa yang bukan miliknya. Ini adalah contoh luar biasa dari kerjasama dalam dunia hewan. Namun, kehidupan anak singa penuh dengan bahaya. Tingkat kematian mereka sangat tinggi, terutama karena ancaman dari predator lain seperti hyena atau bahkan dari singa jantan lain yang mengambil alih kawanan. Ketika seekor jantan atau koalisi jantan baru berhasil mengalahkan pejantan yang berkuasa dan mengambil alih sebuah kawanan, mereka seringkali akan membunuh semua anak singa yang ada. Ini mungkin terdengar kejam, tapi ini adalah strategi biologis. Dengan menyingkirkan anak-anak dari pejantan sebelumnya, para betina akan lebih cepat kembali birahi, memungkinkan pejantan baru untuk segera memiliki keturunan mereka sendiri dan menyebarkan gen mereka.
Ini adalah salah satu realitas paling keras dalam kehidupan singa. Para singa jantan muda juga menghadapi perjalanan yang sulit. Ketika mencapai usia dewasa sekitar 2 hingga 3 tahun, mereka akan diusir dari kawanan tempat mereka lahir. Mereka kemudian akan menjadi nomaden, berkelana sendirian, atau membentuk kelompok kecil dengan jantan muda lainnya. Seringkali saudara mereka, masa nomaden ini adalah periode yang sangat berbahaya. Mereka harus belajar berburu untuk diri sendiri dan menghindari konflik dengan kawanan singa lain yang sudah mapan. Tujuan utama mereka adalah menjadi cukup kuat untuk suatu hari nanti, menantang pejantan penguasa dan mengambil alih kawanan mereka sendiri. Meskipun dikenal sebagai raja hutan, habitat asli singa sebenarnya bukan hutan lebat. Mereka lebih menyukai padang rumput terbuka, sabana, dan semak belukar. Habitat ini memberi mereka ruang untuk berkeliaran dan cukup banyak tempat untuk bersembunyi saat mengintai mangsa. Dulu, singa bisa ditemukan di hampir seluruh Afrika serta sebagian Asia dan Eropa. Namun, sayangnya, populasi mereka telah menurun drastis selama seabad terakhir. Sekarang, singa menghadapi banyak ancaman serius yang sebagian besar disebabkan oleh manusia. Kehilangan habitat adalah masalah terbesar. Lahan yang dulunya merupakan wilayah jelajah singa, kini telah diubah menjadi lahan pertanian, pemukiman, dan infrastruktur lainnya. Ini mempersempit ruang hidup mereka dan mengurangi jumlah mangsa alami yang tersedia. Akibatnya, singa terkadang memangsa ternak, yang kemudian memicu konflik dengan manusia. Konflik ini seringkali berakhir dengan pembunuhan singa sebagai tindakan balasan. Selain itu, perburuan ilegal juga masih menjadi ancaman besar. Singa diburu untuk diambil bagian tubuhnya yang diperdagangkan secara ilegal di pasar gelap. Penyakit juga dapat memusnahkan populasi singa dalam waktu singkat, terutama di populasi yang kecil dan terisolasi. Karena semua tekanan ini, singa sekarang diklasifikasikan sebagai spesies yang rentan oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam IUCN. Jumlah mereka di alam liar diperkirakan hanya tersisa sekitar 20.000 ekor. Untungnya, banyak upaya konservasi yang sedang dilakukan untuk melindungi predator agung ini. Banyak negara telah mendirikan taman nasional dan cagar alam untuk melindungi habitat singa. Organisasi konservasi bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mengurangi konflik antara manusia dan singa, misalnya dengan membangun kandang ternak yang lebih aman. Program penelitian dan pemantauan juga sangat penting untuk memahami perilaku singa dan kesehatan populasi mereka, yang membantu dalam merancang strategi perlindungan yang lebih efektif. Ekowisata yang bertanggung jawab juga memainkan peran, memberikan pendapatan bagi komunitas lokal dan insentif untuk melindungi satwa liar. Jadi, singa lebih dari sekadar simbol kekuatan. Mereka adalah hewan sosial yang kompleks dengan struktur keluarga yang erat, strategi berburu yang cerdas, dan siklus hidup yang penuh drama dan perjuangan. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem sabana, membantu menjaga keseimbangan populasi hewan herbivora. Melindungi singa berarti melindungi seluruh ekosistem tempat mereka hidup. Dengan memahami lebih dalam tentang kehidupan mereka, kita bisa lebih menghargai pentingnya upaya untuk memastikan bahwa auman sang raja akan terus terdengar di padang Afrika untuk generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian mendapatkan wawasan baru tentang kehidupan singa yang sesungguhnya. Apa fakta paling menarik yang kalian pelajari hari ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.